hati pahlawan dahulu, berjuang hingga nyawa dan darahnya tercucurkan. Kalaupun hari ini kita berjuang, hanya bensin kita yang tercucur, hanya keringat kita yang tercucur, itulah bukan apa-apa kawan-kawan sekalian. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kawan-kawan kita yang dahulu. Oleh sebab itu, rejim ini harus disadarkan. Rejim ini harus disadarkan. Entah kita bisa pakai ilmu putih, ilmu hitam, atau ilmu merah, atau Pak Teguh, tolong di jumper aja, di jumper. Oke, mantap. Berikan ruang. Oke, kawan-kawan. Pertama ada di sini, ada di saya. Nanti saya akan serahkan pergantian. Tidak boleh berebutan, tenang. Semua dapat panggung. Karena ini adalah panggung kita. Panggung buruh Indonesia. Semangat, semangat. Kita berjuang bersama, semangat. Sepakat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabel center kabel. Kita mulai aja. Sambil mencatat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Sekaligus kita menyambut kawan-kawan kita yang telah berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Demi apa? Demi kita semua, buruh Indonesia, pekerja Indonesia, menyuarakan satu tuntutan yang paling dasar, yaitu cabut Omnibus Law. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama, mengucapkan puji syukur terhadap kawan-kawan kita yang telah sampai dari Bandung ke Jakarta. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mulai. Mas, itu dulu. Nah. Media semua masuk media semua masuk. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan, ini yang baru hadir, baru wilayah Bekasi. Ya, tadi rombongannya baru datang baru wilayah Bekasi. Masih ada di belakang sana yang belum nyampe sini, itu yang dari Bandung, dari Majalengka, dari Kerawang, dari Cirebon, sedang dalam perjalanan kemari. Dan tidak lupa jalur Pantura semua dibawa kemari. Ya, jadi mari kita tunggu dengan sabar kawan-kawan kita dalam berjuang bersama. Belum lagi satu wilayah ada dari Banten. Banten juga akan turun kemari. Jadi kemungkinan akan lebih penuh. Jadi tenang kawan-kawan, tenang kawan-kawan. Pak Polisi alhamdulillah sampai detik ini sudah kerjasama dengan baik dengan kita, para pimpinan aliansi. Mereka telah menyiapkan dan memfasilitasi semua kegiatan kita. Jadi saya harap kawan-kawan tidak boleh ada yang benturan dengan kepolisian. Ya,
biarkan menjadi komunikasi antar pimpinannya. Yang kawan-kawan lakukan hanya mengikuti satu komando pimpinannya. Kata pimpinan ayah, kalau kata pimpinan tutup tol, kita tutup tol bareng-bareng. Siap? Ya. Jadi masih ada kawan-kawan kita yang di sana. Ya, sekali lagi kita ya. Sekali lagi, aliansi hari ini yang bergabung semua federasi dan konglomerasi yang ada di Indonesia telah sepakat tuntutannya apa? Tuntutannya adalah cabut Omnibus Law. Dan kita sudah sepakat bahwa kita tidak akan bubar sebelum Omnibus Law ini dicabut. Jadi kawan-kawan, mari mempersiapkan diri untuk tidak pulang. Kita akan tidur bareng-bareng di sini sampai berapa hari kuatnya presiden kita, kuatnya anggota DPR kita dengan kekekahannya mereka tetap menjalankan Omnibus Law. Untuk itu, saya tidak akan panjang lebar di sini karena pimpinan aliansi sedang istirahat. Saya akan minta beberapa perwakilan federasi yang ada untuk menyampaikan orasi politiknya kepada DPR. Ya, untuk menyampaikan orasi politiknya kepada DPR, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh kawan-kawan buruh. Kita mulai dari yang ada sekarang nih, ya. Dari yang ada sekarang, kawan KSP siap? Siap orasi? Jangan ngangguk doang dong. Nah, semangat. Itu kita butuhin. Semangat. Hidup buruh. Nah, ini kawan-kawan Jakarta Timur datang ternyata. Ayo kita berikan aplaus untuk kawan-kawan Jakarta Timur. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Ya, silakan sambil menunggu atau mau menunggu dulu atau mau sambutan dulu? Sambutan orasi. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan dari kawan KSPSI dulu akan melakukan orasi politik, nanti gantian akan saya tunjuk siapa untuk bergantian naik di panggung politik ini, politik perburuhan. Ingat ya, bukan partai politik, tapi politik perburuhan yaitu Sepakat. Kita tidak ada hubungannya dengan partai politik manapun. Sepakat? Ini murni perjuangan buruh, tidak ada perjuangan partai politik apapun. Yuk, silakan Bu. Tanggung. Monggo, kalau tanggung berarti kita musik dulu. Izin para pimpinan, kita musik dulu. Ada masa Jakarta Timur baru nyampe. Bung, sambil nunggu dari Jakarta Timur kayaknya. Iya, ternyata udah jam 12. Jadi kayaknya musiknya kita tunda. Informasinya ada yang pingsan. Untuk itu mobil AHM tak tolong diantar Mas. Mas Agung, tadi Agung mengaku mobil AHM tak tolong antar masa yang pingsan di bawah. Yuk silakan. Ya, mohon bantuannya. Yuk. Mohon bantuannya. Ya, mobil AHM masuk. Tolong Mas, mobil AHM masuk. Tadi ada di sini soalnya. Untuk itu kawan-kawan, sebelum memulai, tempat ini sangat sempit, sepakat kawan-kawan? Sangat sempit kawan-kawan. Kita ambil satu jalur ke arah utara, siap kawan-kawan? Ambil jalur kawan-kawan. Biar aksi tutup. Tutup jalan. Tutup jalan. Tutup jalan. Tutup. Tutup, masuk. Area sudah sangat sempit, masuk. Tutup. Silakan Pak Polisi kondisikan. Pak Polisi tolong ditutup. Timur.
mobil AM. Ya, masa buruh mohon maaf, minta jalan buat mobil yang merah itu tuh. Ini lagi mau ke arah sini buat ngangkut yang pikan untuk dibawa diberikan pertolongan pertama. Ya. Oh, ambulan. Dari jalan ambulan. Ambulan sudah nyampe. Dari jalan. Nggak jadi, ambulan sudah nyampe. Kasih jalan ambulan. Mobil AM nggak jadi, ambulan sudah nyampe. Ayo cepat. Hidup buruh. menciptakan persatuan dan kesatuan. Dan pada tahun 1928 kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Atas dasar semangat pemuda dan mahasiswa, maka lahirlah Sumpah Pemuda yang akan menyatukan seluruh elemen pemuda, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang kita rayakan pada setiap tanggal 11 Oktober adalah Sumpah Pemuda, kawan-kawan. Kemudian pada tahun 1935 pemuda harus menjadi yang tertua. Kemudian pada tahun kita kumpul di depan DPR ini untuk meminta kepada pemerintah cabut undang-undang Omnibus Law. Dan dari belakang juga saya sudah membaca ya, itu ada kami menuntut mendesak DPR RI untuk mengeluarkan Klister Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta. Kedua, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan Perpu Penanggulangan Klister Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara utuh. 3. Tindak tegas pengusaha yang melanggarkan norma ketenagaan kerja di kabupaten yang ada di Indonesia. Yang keempat, terbitkan untuk mengatur kesejahteraan berpihak kepada seluruh, khususnya tentang pengupahan. Mungkin karena ini banyak suara, saya sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya wakil dari PPA PPMI dari Cianjur. Saya Nina Febriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bedanya cewek berani maju, yang cowok berani ngerokok doang maju, berani orasi, malu-maluin aja lu. Kalau sama cewek berani orasi, ayo pesulap merah, jangan udah jadi pesulap merah kagak berani naik. Kita kasih kesempatan buat pesulap merah dari DKI Jakarta. Pesulap merah. Cek. Nih mau saya ngomong dulu apa dia kelarin? Kelarin dulu, kelarin. Nih mau kita terusin atau biarkan dia sudahin?
Kurang tinggi nih bang. Bang, ayo tutup tol, Bang. Ben Julian. Izin kawan-kawan ya. Kita ya aplusan ngomongnya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat kagak nih? Aplus ya. Saya dulu nih ya. Boleh. Ini bukan karena warna kita sama merah, ya. Tapi karena tujuan kita sama. Betul. Mau cabut Omnibus Law sampai ke akar-akarnya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan karena sengaja saya hadir di DPR hari ini. Tapi saya melihat terlalu banyak aura negatif di dalam. Terlalu banyak penyakit-penyakit di dalam. Kita punya perwakilan rakyat, tapi nyatanya mereka adalah perwakilan parpol. Ayo, yang milih parpol kemarin, yang setuju Omnibus Law ngaku. Atau gue bongkar nih. Gue bongkar parpol mana yang lu pilih, itu setuju Omnibus Law. Ngaku. Kalau ketahuan, tobat. Kalau masih ingat, tobat. Lu pasti milih antek-antek di dalam yang sepakat Omnibus Law Cipta Kerja dijalankan. Nah, ngaku dah lu ya. Jangan belaga bego. Kita udah ngerasain Omnibus Law ini 2 tahun berjalan kawan-kawan sekalian. Rezim pertama menyampaikan tentang nawacita yang mensejahterakan rakyatnya, tapi nyatanya omong kosong. Toh sampai sekarang buktinya tidak ada. Yang ada alumni sekolah kita dikontrak sampai dengan 5 tahun. 5 tahun selesai, dikontrak sampai seumur hidup. Terus kalian aksi hari ini perwakilan dan cuma duduk-duduk doang. Coba deh, apa kita bongkar aksi kita hari ini? Oh iya, aliran biru. Ntar bang ada gantian nih waktunya. Kawan-kawan sekalian, ini adalah momentum penting untuk kita berevaluasi. Aksi-aksi yang kita lakukan, banyak sekali warna bendera kita, tapi tidak pernah dalam satu gerakan. Sepakat? Masih ada serikat pekerja yang tidak ikut aksi hari ini? Masih ada yang katanya serikat buruh, tapi tidak ikut aksi hari ini? Itu adalah PR kita bersama kawan-kawan untuk mengajak mereka kita sampaikan ke DPR ini hari ini. Dan hari ini adalah momentum untuk menyatukan seluruh gerakan buruh. Hidup buruh. Ini tadinya saya mau ngebongkar. Bener, ini gedung ini kawan-kawan sekalian, itu isinya sama gedungnya udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Stop. Ini gedung sama isinya tidak ada yang faedah untuk rakyat. Ini kalau sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada kelebihannya untuk rakyat, toh saatnya kita cabut amanat itu kawan-kawan sekalian. Siap bersatu kawan-kawan? Jadi ada slogan yang perlu kita bongkar hari ini. Katanya buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi nyatanya hari ini apakah kita sudah bersatu? Apakah kita karena terbodohi oleh elit-elit buruh yang di atas sana yang katanya berteriak, kita akan melenyapkan Omnibus Law, kita akan menghapus Cipta Kerja, tapi nyatanya hari ini tidak ada satupun yang nongol. Kita beri aplaus untuk kawan-kawan kita semua. Kalaupun hari ini tidak ada kawan kita serikat buruh yang hadir, kita doakan. Kita doakan biar Nehodam, ya, biar Nehodam nyampe ke dia. Ya enggak? 1 kali 24 jam kita doain dia kena Covid. Kawan-kawan sekalian, makin sore makin asik.
Makin sore makin mendebarkan, makin sore makin meriah. Jangan sampai makin sore ada yang udah pulang duluan. Kawan-kawan, tuh malu sama perempuan aja masih semangat. Nah lu laki pada duduk, emangnya nonton lenong? Kawan-kawan sekalian, ini aksi aliansi sejuta buruh. Tadi dihitung dari ujung sana sampai ujung sana, itu belum nyampe sejuta. Tadi ada yang udah ngitung, polisi yang ngitung. Tadi ngasih tahu kode ke saya. Saya cuma nepak pundaknya doang, udah tahu jumlahnya. Kurang sejuta. Tapi hari ini kita harapkan para pemimpin buruh kita bersatu. Memanggil elemen-elemen untuk bersatu. Bukan hanya buruh yang bergerak, tapi mahasiswa, ibu rumah tangga, para pekerja informal, para sopir-sopir. Kita hentikan Omnibus Law dengan paksa, kawan-kawan sekalian. 2 tahun Omnibus Law ini berjalan. Berapa kali kita melakukan aksi, tapi yang ada apa? Yang ada apa, kawan-kawan? Yang ada kita makin memperuncing perbedaan. Bukan waktunya. Kita makin memperdalam persatuan. Aliansi sejuta buruh mudah-mudahan bertambah. Bukan lagi menjadi aliansi sejuta buruh, tapi menjadi aliansi seluruh rakyat Indonesia. Takbir! 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 Merdeka! Merdeka! Jadi pahlawan dahulu, berjuang hingga nyawa dan darahnya tercucurkan. Kalaupun hari ini kita berjuang, hanya bensin kita yang tercucur, hanya keringat kita yang tercucur, itulah bukan apa-apa, kawan-kawan sekalian. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan kawan-kawan kita yang dahulu. Oleh sebab itu, rejim ini harus disadarkan. Rejim ini harus disadarkan. Entah kita bisa pakai ilmu putih, ilmu hitam, atau ilmu merah, atau seluruh rakyat bersatu untuk menurunkan Omnibus Law. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kawan-kawan Kasbi. Berganti rupa untuk kemenangan kita, perjuangan penghabisan, bangkit dan melawan, dan internasional, layalah di dunia, perjuangan penghabisan, bangkit dan melawan, dan internasional, jayalah di dunia. Hidup rakyat! Hidup buruh! Ya, sebelumnya kawan-kawan, selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Benny dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Aku sebagai mahasiswa juga terlibat bersama kawan gebrak. Kalau bisa kita review perjuangan kawan-kawan gebrak untuk menolak Omnibus Law itu, sebelum Omnibus Law sudah disahkan, kita telah menolak Omnibus Law. Betul tidak kawan-kawan? Bagaimana kita coba mengingat memori, bagaimana pemerintah
sedari awal memang tidak pernah untuk melibatkan rakyat untuk membahas undang-undang ini, kawan-kawan. Yang mana semua kita tahu, dari awal prosesnya tidak transparan. Prosesnya dipercepat. Bagaimana mereka lagi reses tetap dibahas. Bagaimana kita kucing-kucingan dengan anggota dewan. Pertanyaannya kemudian, apakah kita akan tetap percaya dengan anggota dewan yang sama, kawan-kawan? Anggota dewan yang sama yang menipu kita waktu itu. Anggota dewan yang sama yang menggaslight kita waktu itu. Dan hari ini kita berharap mereka akan hadir untuk mewujudkan tuntutan kita. Lucu tidak, kawan-kawan? Sedari awal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu jelas untuk memiskinkan kaum buruh. Sedari awal secara konsepsi saja sudah salah, namanya Cipta Kerja. Tapi ingin ku cross check, sejak undang-undang ini disahkan, berapa juta buruh di Indonesia yang di PHK, kawan-kawan? Berapa ribu buruh yang hari ini statusnya itu rentan? Berapa juta buruh yang statusnya outsourcing? Dari 150 sekian juta buruh kita yang terdata di BPS, hampir dari 70% adalah pekerja informal, kawan-kawan. 30%-nya masih dibagi antara pekerja kontrak dan pekerja outsourcing. Jadi buruh yang hari ini benar-benar PKWT itu sangat sedikit di Indonesia. Alasan itulah yang kemudian menjadi landasan Undang-Undang Cipta Kerja diciptakan. Tapi nyatanya apa? Alih-alih membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran, Malah menciptakan lubang baru. Undang-Undang Cipta Kerja malah mem-PHK dan membuat rentan kawan-kawan pekerja. Bagaimana kita tahu? Ada sekitar 4 PP yang turun terkait Omnibus Law Cipta Kerja, dari PP nomor 34 sampai PP 37. Bagaimana hari ini bisa kita cek di tengah deindustrialisasi prematur, bagaimana banyak pekerja yang tidak terserap ke dunia kerja, pemerintah kita membuka lapangan tenaga kerja asing. Seberapa banyak tenaga kerja asing yang masuk di kawasan-kawasan? Kawan-kawan bisa cek bagaimana mereka lebih lengkap, mereka lebih bebas dan fleksibel untuk masuk ke Indonesia. Sekali lagi aku beri disclaimer, aku tidak anti terhadap pekerja asing. Mereka pun dieksploitasi oleh kapitalisme. Akan tetapi memprioritaskan pekerja asing di tengah rakyat sendiri tidak mendapatkan pekerjaan, itu jelas adalah sebuah kejahatan dan ketololan, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Belum lagi hubungan kerja. Bagaimana hubungan kerja yang ada di Omnibus Law serta PP turunnya itu akan semakin membuat rentan, kawan-kawan. Omnibus Law yang tadinya tidak eksplisit di Undang-Undang 13 tahun 2003, hari ini di Omnibus Law serta PP turunannya, kawan-kawan akan semakin merasakan dampak dari outsourcing, dampak dari kontrak. Bagaimana itu akan dilanggengkan oleh perusahaan, oleh Omnibus Law. Artinya apa? Sedari awal Omnibus Law ini adalah produk yang cacat bagi rakyat. Dari awal Omnibus Law ini adalah kenistaan bagi rakyat. Maka dari itu sudah jelas, sedari undang-undang ini belum disahkan, gebrak secara tegas menolak untuk disahkannya Omnibus Law. Dan hari ini kita sepakat bahwa perjuangan untuk mencabut Omnibus Law belum berakhir. Sepakat, kawan-kawan? Setelah Omnibus Law, karena kita sepakat bahwa perjuangan panjang untuk mencabut Omnibus Law harus tetap berlanjut, maka kita tetap melakukan aksi-aksi. Kita tetap melakukan pengorganisiran. Kita melakukan mobilisasi besar untuk menghadang bagaimana proses efektivitas dari Omnibus Law ini diterapkan terhadap kelas pekerja di Indonesia. Akan tetapi kita juga mendengar berita yang kurang baik, kawan-kawan. Bagaimana dalam waktu dekat ini ada satu lagi kebijakan perundang-undangan yang akan disahkan oleh pemerintah, yang mana ketika undang-undang ini disahkan, itu jelas akan mempersulit kaum buruh Indonesia untuk perjuangan dalam mencabut Omnibus Law. Tahu nggak itu undang-undang apa, kawan-kawan? Ada yang tahu itu undang-undang apa? Iya, revisi rancangan undang-undang kitab hukum pidana. Mungkin selama ini beberapa kawan-kawan juga sudah mendengar. Itu beberapa kali menjadi pendiskusian publik. Pembahasannya sudah hampir selesai, kawan-kawan. Pasca reses nanti itu tinggal disahkan oleh DPR. Yang mana salah satu pasal yang ada di revisi RKUHP nanti, dia bisa mengkriminalisasi
kawan-kawan yang melakukan aksi massa tanpa pemberitahuan. Yang mana kita tahu, dalam bentuk kita melakukan mobilisasi dan aksi massa itu, ada kalanya banyak aksi-aksi yang sifatnya insidental karena itu adalah aksi solidaritas. Ada kalanya pemberitahuan kita yang kita berikan kepada kepolisian itu tidak diterima kawan-kawan. Artinya, ke depan ketika RKUHP disahkan, penolakan terhadap Omnibus Law bisa menyebabkan kriminalisasi bagi kelas pekerja Indonesia. Artinya apa? RKUHP harus kita tolak kawan-kawan. Selain bisa mengkebiri hak demokrasi kawan-kawan dalam artian menyampaikan pendapat di muka umum, dia juga kembali mengingatkan sebuah memori kolonial. Bagaimana RKUHP ke depan bisa mengkriminalisasikan orang-orang atau warga negara yang mengkritik presiden, mengkritik instansi pemerintah. Artinya apa? Omnibus Law ini dalam proses legislasinya itu didorong, jelas ada legislatif, ada pemerintah, ada Presiden Jokowi dan lain sebagainya, ada eksekutif juga. Artinya apa? Ketika kita mengkritik ke depan, ketika kita mengkritik pemerintah ke depan, kita akan sangat bisa untuk dikriminalisasi dengan dalih penistaan. Sebuah pasal yang jelas harusnya tidak lagi ada dalam peradaban modern. Penghinaan terhadap institusi negara dan presiden. Pasal yang ada di kolonial yang harusnya tidak ada hari ini muncul. Artinya apa? Ketika RKUHP ke depan disahkan, perjuangan, entah itu Omnibus Law, entah itu perjuangan agraria, itu akan sangat gampang untuk dikriminalisasi. Artinya apa? Kawan-kawan yang sepakat berjuang menolak Omnibus Law, yang ingin mencabut Omnibus Law dan ingin mensejahterakan kelas pekerja, harus juga berjuang untuk menolak disahkannya revisi RUU KUHP. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Selain RUU KUHP, kita juga menyaksikan disahkannya RUU P3 yang dalam waktu cepat itu juga disahkannya dengan sangat cepat. Bagaimana kita tahu bahwa Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat, artinya dia tidak bisa diterapkan selama 2 tahun untuk menunggu perbaikan. Tapi alih-alih DPR mau pusing-pusing memikirkan bagaimana memperbaiki UU Cipta Kerja yang dari awal banyak kontradiksi dan salah itu secara konsep, bahkan praktik dan penerapannya yang malah merugikan kaum buruh. DPR lebih suka merubah aturan bagaimana membuat undang-undang. Mereka revisi RUU P3. Artinya apa? Dari awal memang mereka tidak ingin supaya RUU Cipta Kerja ini bisa dicabut. Dan yang terakhir juga ada satu berita buruk. Ada satu berita buruk yang ingin kusampaikan ke kawan-kawan terkait revisi RUU Sisdiknas. Revisi RUU Sisdiknas ini berkaitan dengan pendidikan kawan-kawan. Bagaimana ke depannya revisi RUU Sisdiknas ini akan lebih memperburuk bagaimana kawan-kawan buruh hari ini untuk bisa mensekolahkan anaknya ke depan. Bagaimana kawan-kawan petani hari ini untuk mensekolahkannya ke depan. Karena ke depan pendidikan akan sangat mahal. Biaya pendidikan akan dikomersialisasikan. Dan lulusan-lulusan pendidikan akan ditumpuk untuk masuk ke industri, yang mana nantinya akan bersaing dengan kawan-kawan pekerja yang hari ini statusnya adalah pegawai kontrak, akan memperlemah status kawan-kawan pekerja yang hari ini ada di pabrik karena penumpukan tenaga kerja yang belum terserap oleh industri. Artinya perjuangan untuk menolak revisi RUU Sisdiknas ini juga haruslah menjadi perjuangan kaum buruh. Selaku juga kita melakukan perjuangan untuk bisa Indonesia membangun industrialisasi nasionalnya yang bisa menyerap tenaga kerja ke depannya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Mungkin itu saja orasi dari saya. Terima kasih kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Oke, minta izin dulu ya, saya dulu. Soalnya jauh dari Majalengka, Bro. Baik. Buruh, mana buruh? Buruh mana buruh? Buruh mana santai cik saya mah. Buruh mah ngalawan. Lain buruh Malaya mah waduk ngadon diperbudak wae. Sok. Hayang ningali semangat kalah.
Kira ku eleh ku orang jauh-jauh di Majalengka ya, di ujung timur tak demi Allah ya datang ke dia. Sok bangga, berdiri heula tuh. Sok, berdiri dulu ya. Saya minta waktunya sebentar. Saya nggak lama, orasi saya itu singkat, padat, terpercaya ya. 1 menit saja, oke? 1 menit saja orasi dari saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak dan serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya ngaranna buruh. Buruh. Saya mau bertanya kepada buruh seluruh Indonesia. DPR cager teh? DPR waras teh? Cek maraneh nama DPR teh waras. Cek maraneh nama DPR teh cager. Lamun sanyana mararaneh cager jeung waras, cik nah atuh undang-undang omnibus law tengah tikeun dicabut kan goblok. Apa meureun di RUU urang bebadugan di tiap-tiap daerah? Apal teh? Demo berjilid-jilid. Nah, tingali coba kalakuan mararanehna ngesahkeun undang-undang omnibus law tengah peuting rek wawadukan. Sok. Tengah peuting jam 12 sok. Keur ngeunang-ngeunana sare urang mengaroroknya. Maneh mah mikiran carana kumaha supaya undang-undang ieu selamat kan goblok nu kitu. Makanya cek orang Majalengka mah betul DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat. Sanyana Pak, emang mewakili Pak, betul. Imahna diwakili, beungharna diwakili, mobilna diwakili, sok sagalana diwakili, nya lebok bae ku sia kitu. Lebok bae ku sia kabehan. Ke rakyatnya mana? Keur datang ke desa-desa, keur datang ke pelosok-pelosok, penjuru-penjuru kota, penjuru-penjuru desa, kelurahan, RT, RW gemak. Pilih aing, geus diuk di ditu mah. Aya mikiran orang. Aya teh mikiran orang. Aya teh mikiran buruh. Tah aing rek nanya ka mararane. Aing mararane ayeuna di daerah ngajar dog wae. Erek icing bae di ari mah. Erek jadi budak saterusna. Erek jadi budak saterusna. Sadar diri atuh buruh Indonesia. Aranjeun teh aset berharga. Aranjeun teh aset berharga. Coba bayangkeun. Lamun sa Indonesia eueuh buruh industri kumaha coba? Hancur Pak, piraku nitah beurit, nitah cucunguk mau bisa gawe, ngaruksak beurit mah. Jika elit-elit partai ngaruksak, jika elit-elit DPR ngaruksak, anu sadisna, anu pika nyerieuna, keur mah aya nu daek berjuang memperjuangkeun anggotana, memperjuangkeun keluargana, ieu sagala dilarang. Sakira nambung berjuang, ya minimal ulah ngalarang atuh. Emang mana geus ngajamin kesejahteraan orang buruh di Kabupaten Majalengka? Ngajamin teu? Ngajamin teu sia? Kan teu. Sok coba bayangkeun upah di Kabupaten Majalengka arapal teu anjeun? 2.027.000 bayangkeun coba. Sok saha nu mampu di Kabupaten Majalengka tah hirup diupahan ku aing 2.027.000. Ridwan Kamil ke kurang mah ditantangan sok tukuran Ridwan Kamil jeung aing tah keur di Bandung ge kitu. Sok bayangkeun coba pikir utik-utik besar sembako naik, utik-utik besar sembako naik. Minyak goreng ge hargana 24.000 nyampe ke Majalengka bener sakitu aya. 24.000 teu bohong di Majalengka ge, lain di Jakarta wungkul.
Coba di Majalengka naik dengan 18.000. Emangna buru Majalengka daharna kudu mie instan bae. Emangna orang Majalengka tuh butuh motor. Emangna orang Majalengka tuh butuh kawinan. Pan kudu meureun rumah tangga. Tapi dah aing memikir 2 kali rek rumah tangga dengan gaji lagi 2.027.000. Erek maraban kumaha? Kerokok ge beak, katambah di ayeuna bensin dipaksa kudu meuli pertamax. Sok, pirajeun meuli pertalite antri di Epo meuni ngantai sakitu panjangna. Terus ayeuna rek gajar dog wae, erek cicing, anu geus didaria erek baralik. Sing boga kapeurih. So, mending nyeri ayeuna sapoe atau nyeri seumur hidup. Cik saya mah mending ke ayeuna nyeri sapoe. Derderan wae ayeuna mah. Sing baroga ka era aing mah jauh di Kabupaten Majalengka sok naik motor. HSG di pom bensin datang jam 1 di Jatisari. Keur poe mingguna ge urang mah ikut long march tah di Padalarang nepikeun ka Karawang. Bentuk naon teh lain gagayaan. Aing teh kecewa ka DPR RI teh. Kecewa. Tong belani pimpinan pusat, pimpinan daerah, Allah anu peduli. So, ayeuna giliran pembuktian mana elit-elit buruh yang merasa dirinya memperjuangkan buruh. Hari ini pertaruhannya undang-undang Omnibus Law dicabut tanpa syarat. Ayeuna kan eueuh teu katingali. Berjuang untuk buruh teh palebah mana? Lain slogan wungkul. Minimal ngadukung sok babarangan. Lamun maneh nambung demo mah nya, anggota aing, mari yang ka ditu ulah make baju, ulah make atribut. Kaos oblong we. Kan bisa kitu lain. Daerahnya tetap aman di istana. Aya teh kumaha? Jadi gitu, Pak. Saya mah bukan omong wadul. Asli, bisik terpercaya rek ulin ke Majalengka ayo. Urang ya, meuli nasgor di Majalengka jeung di Karawang, penting tah meuli nasgor urang di Karawang. Hargana sarua. Meuli rokok nu pangmurahna on bolet sarua. Datangkan meuli odol hargana sarua. Cai aing upana sok jauhna beda jauh dilipatkeun jeung Karawang henteu kalipat. Mana coba da urang Majalengka hayang atuh keadilan. Da meureun keadilan sosial teh bagi seluruh rakyat Indonesia. Heueuh teh. Marukana meureun ge urang Majalengka mah Tionghoa meureun. Urang Male meureun. Kan urang teh sarua urang Indonesia, urang Majalengka teh butuh kesetaraan hidup. Ayana undang-undang Omnibus Law cek ieu pemerintah daerah teh ini untuk mengejar ketertinggalan. Tai waduh. Sok bayangkeun da 18.000 rek udah Karawang 90 tahun ngadaguan aing tae. Kakarek naik. Sok sing saladar. Si kareling geus maranehna bae nu teu eling mah nya minimal rakyatna ararideng arareling. Ulah beda bendera. Lain balad aing. Yang ngeunaheun kitu mah diadu dombana ge. Tapi saya hari ini berbangga hati. Berbangga hati, Pak. Karena apa? Karena kita demo nggak pernah bareng-bareng kayak gini. Kita tidak pernah aksi besar-besaran bersama-sama hari ini tanpa memikirkan warna baju antum, tanpa memikirkan seberapa kekuatan antum. Tapi hari ini kuncinya adalah bagaimana kita bersatu agar supaya undang-undang Omnibus Law itu dicabut tanpa syarat. Sakira aya di tantangan ayeuna keneh kudu nginep saminggu demi Allah tak aing mari nginep di dieu. Ayo. Leuwih
lebih nyelekit orang Pak, demi Allah sok. Lebih nyelekit asli. Makanya jauh-jauh orang mau berangkat tah. Di Majalengka datang ke dia. Dan hau di Majalengka ge saukur di bobodo bae. Oh, upah tahun depan akan naik. Upah naik, ada 18.000. Pilajunan hasil demo berjilid-jilid di Kabupaten Majalengka menang tak rekomendasi 360.000. Bahagia, bangga, berbunga-bunga. Gara-gara undang-undang Omnibus Law dibalikkan deui. Sok. Nyeri teu? Nyeri Pak, di 360.000 kada 18.000, buset asa dikepret. Sok. Nyeri nanti ka ubun-ubun dah. Lamun hodamna teu kuat mah jeung si merah mah geus leupas meureun. Di 360 kada 18.000 kan kurang ajar. Jadi sepakat teu ayeuna DPR teu cager? Sepakat? Da emang teu cager. Tah dengekeun mangkana. Ieu mah media teh nganu urang we nu lain mah ditararutuk teh. Sieun meureun ibur padahal mah geus ibur. Tinggal tunggu tanggal mainna wae, da kagorengan mah pasti bakal nembong hari tanah keneh heuh. Percaya? Percaya? Percaya lamun urang ngahiji urang bisa cabut undang-undang Omnibus Law. Percaya lamun urang bersatu kita akan mencabut undang-undang Omnibus Law. Percaya? Percaya? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat saudara-saudaraku. Salam persaudaraan dari teman-teman Kabupaten Majalengka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mari kita dengarkan orasi dari perwakilan kaum tani pemuda kepada kawan Zu, perwakilan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria untuk menyampaikan orasi politiknya. Selamat sore teman-teman semua. Kalau saya teriak land reform, jawab tanah untuk rakyat. Land reform. Untuk rakyat. Land reform. Terima kasih teman-teman. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pertama, hari ini jelas kita menolak banyak undang-undang, banyak kebijakan yang jelas menindas. Walaupun hari ini teman-teman yang tergabung dalam aliansi sejuta buruh, teman-teman gerakan buruh bersama rakyat sudah lakukan perlawanan dan akan terus melakukan perlawanan terhadap UU CK, terhadap RKUHP, terhadap kebijakan-kebijakan lain yang akan menindas kita sebagai rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria yang tergabung di dalam gerakan buruh bersama rakyat sudah bertahun-tahun, sudah lama ikut mengadvokasi, mengorganisir masa petani. Hari ini UCK jelas menunjukkan watak asli pemerintah, pembangunan yang pro modal, investasi, dan mengesampingkan hak-hak masyarakat. Sebelum ada UCK, lapisan konflik hari ini sudah banyak. Ditambah lagi UCK yang wataknya adalah memberikan karpet merah bagi para pengembang, bagi para investor, bagi para pengusaha. Teman-teman buruh, saya mau nanya, hari ini untuk dapat hunian layak, murah atau mahal? Murah atau mahal? Hari ini saja sudah mahal, apalagi UCK disahkan, pengusaha minta tanah tinggal tunduk. Siapa yang akan merasakan dampaknya? Kita semua teman-teman. Ketimpangan,
kepemilikan, ketimpangan penguasaan tanah yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia saja hanya punya 1%-nya. Lalu di mana letak kita bisa berdaulat di negara kita sendiri? Jika kepemilikan tanah saja, jika penguasaan tanah masyarakat terus diinjak, terus diintimidasi, dan yang terakhir dikriminalisasi. Pola-pola penggembosan gerakan rakyat seperti ini sudah menjadi sering, sudah menjadi barang yang pasti. Hari ini slogan tentara kuat bersama rakyat, slogan Polri presisi sudah dikali oleh institusinya sendiri. Banyak di daerah-daerah, bahkan di serikat-serikat tani yang tergabung di dalam konsorsium pembaruan agraria itu mendapat intimidasi, mendapat kriminalisasi, yang mana mereka berjuang untuk hak atas tanahnya. Jangan buang-buang. Diperparah lagi. Bisa ngambil aja. Menegakkan kuasa, intimidatif, watak represif, pendekatan koersif lewat RKUHP teman-teman. Aksi tanpa pemberitahuan bisa langsung dibubarkan. Lalu apa gunanya Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Bagaimana dengan teman-teman yang berjuang ketika melakukan pemogokan? Bagaimana ketika teman-teman tani, masa tani berjuang melindungi tanah-tanahnya? Jelas apa yang kita tuntut sebagai sebuah masyarakat yang agraris adalah negara harus hadir, negara melakukan reforma agraria, mengatur ulang penguasaan atas tanah, memberikan hak atas tanah kepada kaum tani, melakukan pengelolaan dari hulu sampai hilir terkait industri agraris. Yang terakhir, konsorsium pembaruan agraria terus membersamai dan bersikap melawan segala kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak hanya undang-undang yang menjadi rancangan hari ini. Itu saja dari konsorsium pembaruan agraria. Let's bring more. Let's bring more. Tanah untuk rakyat. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar lagi pimpinan buruh akan naik ke mobil komando. Kita dengarkan apa hasilnya kawan-kawan ya. Sambil menunggu pimpinan buruh naik, musik satu lagi. Ayo, musik semangat. Ayo. Ayo musik yang semangat. Sambil kita tunggu pimpinan buruh naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil koordinasi dengan DPR RI barangkali diterima. DJ Mix One. Kawan-kawan masa aksi Jakarta Timur, yuk balik. Maju ke depan minggir, maju ke depan minggir, nanti ikut ke belakang makan. Pelan-pelan, Mam. Dan gas banget. Yuk, maju, maju. Ayo, tunggu.
Yuk, kumpul dulu masa aksinya. Itu dulu. Mobil maju, maju kiri, ambil kiri. Mobil maju kiri, ambil kiri, dapat kiri dulu. Ya, dapat kiri, maju, kiri, maju. Maju, yuk, terus kiri, yuk, terus. Ya, lurus, jalur hijau, jalur hijau. Ya, stop. Baik, untuk barisan pelopor kita balik di samping kiri mobil komando. Baik, bagian siap, gerak. Rentang kanan, gerak. Rentang kanan kita Banjar. Ya, rentang kanan, gerak. Tegak, gerak. Rentang kanan, gerak. Tegak, gerak. Isbat, gerak. Ini bisa bisa masing-masing. Enggak? Ayo bis, nggak apa-apa. Sampaikan kepada kawan-kawan yang lain di mana? Padahal bahwa sesungguhnya kita baik turun ke jalan ya, bis, kita tunggu posisi ya. Kita tunggu posisi ya. Karena militasi teman-teman tidak ada keder siap untuk kita tabrak. Nah, maka dari itu kita harus menghargai dari kebutuhan pimpinan kita untuk Bung Fahri tanggung jawab kalau bisa hilang. Bung Fahri tanggung jawab. lebih lagi. Ya, jadi kawan-kawan sampaikan kepada anggota khususnya di 6 kabupaten di Jawa Barat kita akan laksanakan kota ibu kota Jakarta di DPR ini. Ya, paham ya semuanya ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Hari ini kita pulang dan hati-hati karena dari Cianjur itu ada yang sedang juga. Jadi teman-teman kalau capek ambil istirahat, atau capek atau ngantuk istirahat ya. Malu. Baik, terima kasih. Apresiasi terbesar buat kawan-kawan yang semua hadir dan yang ikut lomba. Ini luar biasa. Perjalanan yang panjang dari mana kita. Kesalahan ini adalah bukan kesalahan kita. Ya. Kita sudah hadir menunaikan tugas kita sebagai pengurus atau anggota yang bertanggung jawab. Tetapi kesalahan ini adalah kesalahan kawan-kawan yang belum bisa hadir. Ini jadi tugas yang untuk vapor siap gerak serempat gerak silakan mau duduk boleh mau boleh ya nggak kemana-mana silakan. Sambil tunggu. Kita tungguin atau bagaimana nih? Ya kita tunggu dulu. Atau mau pulang dulu? Bebas. Nah, dulu oke nggak apa? Bebas. Kita baik duluan. Iya terima kasih. Tapi aman kan? Oke siap. Aman? Ya aman. Jas hujan ada? Ya. Jas hujan bawa? Apanya? Jas hujan bawa jas hujan enggak? Itu bawa jas hujan enggak? Anti air. Oh iya. Anti tembak. Terpal ada terpal. Siap. Aktif. Yuk kawan-kawan Jakarta Timur. Kita